Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabba ila Allah min iraqatid dam." Tidaklah manusia melakukan satu perbuatan di hari raya yang lebih Allah sukai dibanding penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau ada yang bertanya nanti di hari raya apa amalan yang paling afdal untuk dikerjakan, maka kita akan katakan yang paling afdal adalah menyembelih kurban. Lalu kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salamah bin Aqwa, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man duha minkum fala yusbihanna fi baitihi ba'da thalithatin syai'a." Ujar Nabi, barang siapa di antara kalian berkurban, maka janganlah dia membiarkan berlalu 3 hari sedangkan di rumahnya masih ada sisa dari daging tersebut. Ulun ulang, barang siapa yang berkurban, maka janganlah dia membiarkan berlalu 3 hari sedangkan di rumahnya ada sisa dari daging tersebut. Dari hadis ini kita memahami bahwa ternyata Nabi memerintahkan supaya daging kurban itu habis dibagikan dan tidak disimpan di rumah kita lebih dari 3 hari. Maka dari hadis ini sahabat memahami, oh berarti Nabi menyuruh bagi habis, jangan disimpan. Lalu apa yang Nabi perintahkan ini mereka lakukan di tahun kemudian. Sudah siap dagingnya, sudah siap dibagikan. Lalu mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami siap melakukan apa yang kami lakukan di tahun yang lalu." Maka Nabi jawab, ujar Nabi, "La." Ujar Nabi, "Kada usah, jangan. Inna dzakal 'am kana an-nasu fi juhud." Ujar Nabi, "Aku tahun lalu menyuruh kalian untuk menghabiskan daging karena saat itu masyarakat sedang kesulitan. Mereka mengalami masa krisis." Ujar orang Bari itu paceklik. "Maka aku ingin kalian ikut terlibat di dalam meringankan kesulitan mereka. Maka aku perintahkan kalian bagi habis." Tapi ujar Nabi, tahun ini mereka tidak lagi mengalami kesulitan itu. Maka sekarang ujar Nabi, "Kulu, silahkan kalian makan daging itu. Wa at'imu, silahkan kalian bagikan kepada siapapun yang kamu mau. Waddakhiru, dan sebagiannya silahkan kalian simpan.
apakah untuk dimakan ataukah diberikan kepada orang lain di kemudian hari. Artinya memang Nabi pernah melarang umat beliau untuk menyimpan daging lebih dari 3 hari. Tetapi di tahun kemudian Nabi meralat itu. Nabi mengatakan saat ini masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan, maka silahkan kalian makan, kalian simpan dan kalian bagikan. Oke, kita sepakat mengatakan bahwa saat ini larangan itu dinasakh, bahwa larangan itu tidak lagi berlaku. Tetapi hari ini kita boleh menyimpan. Tetapi kalau kita lihat apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad menyuruh bagi habis daging di saat itu, maka ulun menganggap ini adalah waktu yang tepat untuk kita katakan saat ini daging jangan kita sisakan dan bagi habis. Karena yang melatar belakangi Nabi Muhammad mengatakan habiskan itu adalah karena manusia mengalami kesulitan. Maka mohon maaf hari ini seperti yang Bapak lihat, ada istilah baru namanya PPKM. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan di wadah kita ini aman. Kalau Bapak melihat bagaimana di Jakarta, kalau Bapak melihat bagaimana di Pulau Jawa dan di Pulau Bali, lebih-lebih di Jawa itu yang sering kita lihat di televisi, itu maaf-maaf, bahkan sebagian ruas jalan itu sampai tank turun. Bahkan maaf, sudahlah kada perlu disebut tempatnya, ada sebagian tempat, maaf sekali lagi, maaf kada semua orang lah menonton berita. Nya ada juga orang-orang Tuhan yang kada tahu dia habar kesian. Pagi inya turun begawi bulik, sore malam guring kesian. Kada tahu dia habar. Lalu inya berjualan, lawan jualannya diangkut orang. Lalu ngaran inya beisi jualan itu aja, lalu inya berontak, hai melawan, inya merasa itu aja pencahariannya. Lalu inya melawan. Nah, keadaan seperti ini kita memohon kepada Allah mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Karena kesian kadang kita melihat yang sampai seperti itu, bayangkan biar. Bahkan mungkin Bapak sudah menerima pesan. Ulun melihat video itu sekitar 4 atau 5 hari yang lalu ketika ulun di Gramet ini nih, di seberang nih. Waktu itu kalau kada salah apa hari Kamis kah? Kalau kada khilaf hari Kamis apa hari Rabu? Kamis kalau kada salah. Ulun mendapat video di Balikpapan, pinanya terbangat sedikit pada kita. Karena di Balikpapan itu sudah dinyatakan tidak melaksanakan sholat Idul Adha, tetapi sholat masing-masing di rumah. Mungkin Pak Muslim terima video itu. Bahkan di Balikpapan sembahyang Jumat itu untuk sementara diganti sembahyang zuhur. Mungkin Bapak terima video itu. Alhamdulillah di wadah kita ini alhamdulillah. Ya memang dikatakan mal dibatasi. Pasar malam untuk sementara dibatasi dulu sampai tanggal 20. Cuma dari sekian banyak yang ulun baca di akhir alhamdulillah ada kalimat untuk rumah ibadah tetap melaksanakan kegiatan ibadah seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya alhamdulillah. Nah maksud kita kalau keadaan sesulit itu, entah itu di Jawa, entah itu di mana, dan masyarakat mengalami kesulitan seperti itu deh. Ya maaf kalau Bapak pegawai, Bapak menerima gaji. Tapi tidak semua orang begitu. Ada orang yang bila hendak dapat rezekinya mesti keluar dari rumah. Maka tidak ada alasan bagi panitia tahun ini untuk menumpuk-numpuk atau menyimpan daging. Habiskan karena masyarakat kesulitan. Dan kita bisa katakan untuk hari-hari seperti ini tampaknya tidak ada amalan sunnah yang lebih afdal daripada sedekah. Karena hari ini Bapak duha silakan Bapak berduha. Bapak tahajud silakan Bapak tahajud. Tapi 1000 rakaat tahajud yang Bapak lakukan, 1000 rakaat duha yang Bapak lakukan,
orang di sebelah rumah bapak laparnya tetap lapar. Artinya hanya bapak yang mendapatkan manfaatnya. Tetapi sedekah yang bapak lakukan, bapak mendapatkan pahala dan orang lain mendapatkan manfaatnya. Maka sekali lagi kami ulang, untuk hari-hari seperti ini, maka dengan tanpa ragu kita katakan yang paling afdol untuk dilakukan hari ini adalah sedekah. Lalu ini PPKM sampai tanggal 20, kalau sama di Samarinda kayak itu lah. 20 itu kan hari raya. 20 itu hari raya. Di hari itu orang menyembelih kurban. Kalau memungkinkan inya menyembelih di hari raya, lakukan hari raya. Kurban itu yang paling afdal dilakukan penyembelihan tuh pas hari rayanya, untuk keluar dari khilaf ulama. Karena masalah waktu penyembelihan itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktunya hanya 1 hari saja, yaitu hari raya Idul Adha aja. Pendapat kedua mengatakan waktunya 3 hari, hari raya plus 2 hari tasyrik. Jadi hari raya hari apa kena? Hari Selasa. Berarti pendapat pertama hanya hari Selasa. Pendapat kedua Selasa, Rabu, Kamis. Hari raya plus 2 hari tasyrik. Pendapat ketiga hari raya dan ditambah 3 hari tasyrik. Jadi 4 hari. Ada 3 pendapat. Adalah pendapat keempat ada, tapi pendapat ini lemah. Dan kita tidak memakai pendapat ini. Ulun sampaikan sekedar pian tahu aja, tapi jangan dipakai. Ada ulama mengatakan bahwa waktu penyembelihan kurban itu sampai akhir Dzulhijjah. Pendapat itu ada, tapi pendapat itu ditolak. Karena lemahnya pendapat itu. Intinya kalau keadaan normal, kalau memungkinkan, habiskan penyembelihan di hari raya. Kalau kita lakukan penyembelihan di hari raya, maka sembelihan kita itu sah menurut seluruh ulama tanpa terkecuali. Kalau di hari raya tidak memungkinkan, ini tadi tanggal 20 PPKM, lalu dilarang terjadinya kerumunan, maka ya sudahlah, kalau sekali lagi ulun ulang, kalau tidak memungkinkan, tunda ke hari Rabu. Ini berandai-andai, na'udzubillahi min dzalik. Kalau keadaan memburuk dan tidak memungkinkan menyembelih di hari raya ditambah 1 dan 2 hari setelahnya, maka silakan sembelih di hari terakhir tasyrik. Silahkan sembelih di hari terakhir tasyrik. Berarti hari apa? Jumat. Tapi maginnya sulit hari Jumat. Intinya lakukan hari raya. Kada bisa tanggal 11, kada bisa 12, kada bisa 13. Kalau ini terus kita masalah fikih itu ya begitu. Kalau ternyata tadi kita katakan di satu daerah keadaan memburuk dan memang tidak boleh terjadi kerumunan sama sekali, maka dalam kasus ini dikembalikan kepada panitia. Buat saja panitia kecil yang tidak melibatkan orang umum. Katakan nih contoh di Masjid Al-Ma'ruf, ditunjuk ada 30 atau 40 panitia, misal 30 atau 40 panitia tunjuk. 20 nih berapa sapi, misalnya di sini ada 20 ekor sapi dikelola oleh 40 atau 50 orang. Buat panitia di lingkungan ini saja tanpa melibatkan pihak lain. Dan maaf, kalau perlu di tahun itu panitia beuyuh sedikit. Kada usah menggunakan sistem kupon, karena kupon itu berpotensi akan membuat kerumunan. Orang datang berkumpulan, jadi ayo misalnya beuyuh sedikit. Kalau kami di kampung, kami dapat misalnya katakan 3.000 bungkus, maka sudah bagikan di pickup ini bawa 1.500, pickup tuh bawa 1.500, ini ke hulu, ini ke hilir. Pokoknya sampai mana batas daging habis, sampai situ stop. Kada berkupon, tapi bagi je alur. Kalau tidak mau repot seperti itu, Bapak bisa menggunakan cara panggil RT-RT dari lingkungan yang akan diberi kurban. Suruh RT menyerahkan daftar dan serahkan ke RT tadi. Untuk mencegah terjadinya kerumunan seandainya keadaan memburuk.
Tapi intinya para panitia kurban itu harus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan di hari raya itu adalah salah satu bentuk pengabdian dan khidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berkhidmat, memberi manfaat kepada orang lain. Cukup ini berarti kita berbicara tentang mekanisme di satu sisi lah. Selain kita berbicara hukum. Dan sekali lagi ulun tegaskan bahwa kurban itu tidak sama dengan zakat. Kalau zakat peruntukannya untuk orang miskin, kalau kurban peruntukannya lebih luas. Maka kalau di Al-Ma'ruf ini kemudian melakukan kurban, maka jangan sampai masyarakat dekat di sekitar masjid kada dapat. Karena pintu fitnah itu selama kita bisa tutup, jangan sampai terbuka. Kita melakukan kurban di satu lingkungan. Masyarakat di lingkungan itu, apalagi kalau mereka tuh memang orang-orang yang membutuhkan. Kenapa mereka dilewati justru yang dapat orang-orang jauh dari tempat penyembelihan. Nah, oleh karena itulah maka sebagian membuat kebijakan sudah kadosa bekupon, karena bekupon itu tadi kadang bisa terlewat. Maka kayak apa caranya? Ya sudah, jaka bahasa Banjar tadi alur. Kita di Lok Bahu itu biasanya kurban itu ada dari wadah ulun tuh 2 masjid ditambah di majelis. 2 masjid ini diantaranya Masjid Darul Aman dengan Masjid Muhammad Nur Sittah. Ditambah majelis. Itu tiga tempat ini itu selalu berkoordinasi. Jadi penerima kurban itu kada mau telapis. Karena masjid dengan majelis ini kada jauh jaraknya. Ya paling kalau majelis ulun dengan Masjid Nur Sittah itu anggap mulai sini ke rumah wali kota. Kalau majelis ulun dengan Darul Aman itu paling dari sini ke majelis Habib Muhammad bisa kada sampai. Dekat. Artinya kalau masjid membagi masyarakat situ, otomatis majelis ulun pun membagi masyarakat situ juga. Kalau ulun dapat 1000 bungkus, masjid dapat 800 bungkus, masjid yang satu dapat 1200 bungkus, mungkin 1200 orang yang dapat. Karena terlapis-lapis. Makanya kita berkoordinasi. Kena ini majelis sampai mana batas terakhir. Lalu kena Masjid Nur Sittah menyambung. Ke sebelah sana majelis sampai mana batas terakhir. Masjid Darul Aman menyambung. Seperti itu. Supaya tidak ada terjadi lapisan orang-orang yang menerima kurban. Supaya kurban itu rata dibagikan ke masyarakat. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi ulun ulang. Bahwa mereka tidak dengan cara kupon tetapi timnya yang datang membagi. Tapi itu keadaan normal dulu lah. Jadi kita door to door. Jadi sudah kada mau tahu berapa kita dapat daging, serahkan yang ampun kurban. Biasanya ada kalau jatah yang berkurban kena berapa? Julung berapa sisa? Kita bagi apakah 8 on, 9 on, apa sekilo disepakati dapat 3000 bungkus. Langsung bagi ke kanan berapa ke kiri sampai habis daging itu. Nah kalau begini caranya, misalnya lah kita punya 1000 bungkus daging. Kita bagi ke hulu. Ternyata rumah ke 1001 itu rumah Abah Nanang. Karena dagingnya 1000, Abah Nanang rumah 1001. Otomatis Abah Nanang kada dapat. Tapi biasanya Abah Nanang kada sarik. Karena mereka paham ini orang membagi baalur. Apa sih jarang Banjar itu baalur? Hah? Orang membagi itu runut. Dari maju sampai semana habisnya. Abah Nanang ngerti, oh jar Abah Nanang mungkin dagingnya yang kurang, bukan aku kada dibari. Tapi kebelujuran daging itu habis sampai tetangga sebelah. Seandainya ada lebihan sebungkus, mesti ke sini sampainya. Maka Abah Nanang bisa mengerti dan kada akan memancing ricuh. Yang kadang mengolah ricuh ini, nang di sebelah kada dapat, tetapi nang jauh dapat. Nah ini kadang bisa ricuh. Makanya orang tadi baalur. Dan ulun mungkin pernah ceritakan ke Bapak, ada langgar. Ini langgar setiap tahun apabila kurban kada kurang dari 30 sapi. Belum kambing. Langgar kalau masjid bolehlah 20-30 ini langgar. Setiap tahun begitu. Bertambah-bertambahnya aja lagi.
Lalu orang bertanya, kok bisa masyarakat begitu percaya, mempercayakan daging kurbannya ke situ? Dan ini memang salah satu yang menginspirasi kami lah, ya Langgar ini. Karena Langgar ini kada pernah memakai sistem kupon. Itu tadi bujur-bujur panitia beuyuhnya turun, memang bujur turun ke lapangan. Nah ketika ditanya, kok bisa masyarakat begitu percaya kepada mereka? Apa jawaban mereka? Ujar mereka, kami Pak Ae, jangankan daging, darah jakanya kami bagi, kawa kami bagi. Seandainya darah itu nak kawa dibagi. Saking sedikit pun kadada yang mereka tinggal. Dan mereka memiliki peraturan yang sangat ketat terhadap panitia-panitia kurban. Dibuat kesepakatan. Katakan, misalnya kita bagi masyarakat satu orang dapat 1 kilo per rumah. Maka mungkin panitia tuh kena dilebihi 1,5 kilo kah misalnya. Dilebihi memang. Karenanya beuyuh. Tetapi meskipun dilebihkan itu aturan kada kawa diganggu gugat. Artinya panitia bujur berkhidmat aja. Bawa lading, bawa batu asahan, karung tinggal aja. Kada usah bawa karung. Kenapa? Karena sudah ditetapkan tadi bahwa panitia oke diberi lebih dari yang lain karena upah. Bukan upah sudah. Karena inya berkhidmat. Jadi diberilah banyaknya beuyuh. Tetapi tetap tidak diberi ruang untuk mengambil kurban itu sesuka hatinya. Karena maaf, panitia mesti sadar diri bahwa mereka ini bukan orang yang berkurban, tapi mereka ini hanya wakil yang diberikan amanah untuk mengelola dan menyalurkan daging kurban itu. Kalau inya yang berkurban, atur aja. Makanya sekali lagi ulun ulang, untuk masalah mekanismenya itu dikembalikan ke pian. Cuma satu hal yang harus pian jaga, pintu fitnah itu kalau berpotensi terbuka maka tutup serapa-rapatnya. Jangan sampai pintu fitnah itu terbuka. Maksud pintu fitnah itu kayak apa? Maaf, ini ketua panitia, jaga fitnah jangan sampai menimpa kita. Kita nih bujur ditunjuk ketua panitia. Di satu sisi kita berhak untuk menulis siapa-siapa orang yang berhak nerima. Nah pintu fitnah itu ditutup. Maksudnya bujur pian berhak. Siapa aja nang pian tulis bakal dapat. Cuma menulis itu ingat. Jangan keluarga seorang aja banyak ditulis sih. Ini kadang bisa terjadi juga. Nah kita sampaikan ini kurban kan kurban orang. Kalau kurban tuh kurban pian, banyak aja memberi keluarga pian. Tapi kalau ini kurban orang, maka tutup pintu yang mungkin akan menimbulkan fitnah. Ulun hari ini kada perlu berbicara banyak masalah hukum. Kenapa Muslim? Kalau kada ada ulun beri PDF. Ada PDF satu materi tentang kurban yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Kalimantan Timur. Ulun perlu sampaikan ini materi ditulis dalam bentuk PDF. Terkait tanya jawab berkaitan masalah kurban. Itu semua jawaban yang ditulis di situ itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita bisa katakan saat ini yang duduk di Majelis Ulama Kalimantan Timur di dalam Komisi Fatwa itu adalah orang-orang yang memang kompeten di bidang masing-masing. Sekali lagi ulun katakan bahwa orang-orang yang duduk di Komisi Fatwa Majelis Ulama Kalimantan Timur adalah orang-orang yang memang kompeten di bidang itu. Nah jadi sudah dikeluarkan PDF itu, karena mungkin ulun akan kirimkan lawan Pak Muslim, karena silahkan Pak Muslim bagikan kepada kawan-kawan yang lain. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur itu ketua hariannya, kan ada ketua umum, ada ketua harian, itu ketua hariannya adalah Dr. Ma'mun Syar'i. Beliau dosen kan di UIN. Beliau ini alumni pondok pesantren di dalam pagar Bahari di Martapura. Mungkin ulun pikir sejaman lawan Abah, cuma Abah di Martapuranya, Sidin di dalam pagar. Beliau ini memang orang yang mumpuni dan menguasai di dalam usul. Nah, Pak Dr. Ma'mun Syar'i ini memang pantas menjadi ketua.
harian di bidang itu. Nah, ketua komisi fatwanya adalah Al-Ustadz Khairi Abu Saidi LC. Dan beliau pun sangat pantas untuk menjadi ketua komisi fatwa. Beliau ini lama juga sempat menjadi sekretaris komisi fatwa, dan sekarang menjadi ketua komisi fatwa. Banyak anggotanya lah, di antaranya kayak Ustadz Abdurrahman LC, MPhil, juga alumni Al-Azhar. Di antaranya Habib Muhammad Al-Attas, Habib Muhammad bin Muhammad Al-Attas, Ustadz Syakur, dan banyak di antara guru-guru kita yang duduk di komisi fatwa. Dan kalau tidak akhirap, Ustadz Haris juga, beliau pun di komisi fatwa. Makanya ulun katakan orang-orang yang duduk di komisi fatwa ini orang yang, makanya ulun bagikan itu, karena semua yang ditulis itu semuanya dipertanggungjawabkan dari kitab-kitab yang mu'tabar. Padahal ini baru lah, termasuk baru, tetapi mereka cukup produktif. Maka apa yang seperti ini harus kita apresiasi dan sebaiknya kita sebarkan, supaya pengetahuan tentang kurban ini merata di masyarakat. Baik, jadi sekali lagi ulun ulang, mekanisme pembagian dikembalikan kepada panitia, tetapi dengan catatan kalau bisa pintu fitnah itu ditutup serapat mungkin. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, amaronin Nabi sallallahu alaihi wasallam an naquma ala budnih. Ujar Sayyidina Ali, aku diperintahkan Nabi untuk mengurusi kurban sidin. Lalu kemudian kurban unta saat itu. Wa an nuqassima uluhumaha wa juludaha, dan aku diperintahkan untuk membagikan daging dan kulitnya, wajilalah alal masakin, diperintahkan membagikan kepada orang miskin, wala u'tiya fi jizaratiha minasyai'a, dan aku dilarang oleh Nabi untuk memberikan bagian dari hewan kurban itu. Ulun ulang, aku dilarang untuk memberi bagian apapun dari hewan kurban itu kepada tukang jagal, kepada tukang sembelih sebagai upah. Ini sudah juga kita jelaskan minggu lalu, yang tidak boleh itu mengupahi dengan daging. Pak, ini napak kepalanya sampean bawa, karena sampean kan menyembelih, ini upah sampean. Nah itu yang dilarang. Tapi seandainya kita sisihkan duit, ini Pak ada duitnya 1 juta, ini upah sampean menyembelih 4 ekor sapi misalnya. Ujar yang nyembeli, terima kasih Pak, mudahan berkah. Nggih. Nah ini Pak ada daging 3 kilo, ini ada kepala, silahkan Bapak bawa. Ini sedekah untuk Bapak. Oh kalau begitu kada masalah. Jangankan 3 kilo, separuh pian julung kada apa-apa. Kalau memang pian nang ampun kambing, ampun sapi. Itu atur aja. Yang penting kita memberikan kepada mereka itu sebagai sedekah atau hadiah, bukan upah. Karena yang dilarang itu menyerahkan sebagai upah. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah, di bulan yang mulia ini, di bulan haram, bulan yang mulia, bulan haram, mudah-mudahan Allah mengangkat pandemi ini. Allah memberikan jalan keluar dan kemudahan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Dan siapapun yang saat ini sedang terbaring sakit, apakah mereka di karantina, apakah di isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, apapun penyakit mereka, begitu juga kita, apapun penyakit kita zahir batin, mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan siapapun di masa pandemi ini yang mana telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semua mendapat rahmat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menjaga dan memelihara para dokter kita, para perawat-perawat kita, dan siapapun yang bertugas
Di dalam masa pandemi ini mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan keselamatan kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kita datang ke masjid ini memiliki hajat, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, kalaupun kelak dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, ba'da tulil umur, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi setelah hari raya Idul Adha, minal aidina wal faizina wa kullu amin wa antum fi khair. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahan kepada kita semua ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا أن ولا تذهب بركات علومهم أن اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.